Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini jam yang gawat darurat ini. Ditambah lagi cuaca mendung dan ruangan kita ber-AC. Jangan biarkan si jahat merasuki hati pikiranmu sehingga engkau tertidur, ya. Firman Tuhan hari ini didasarkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29, dan tema kita dari ayat 26. Tapi saya minta supaya kita baca dari ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika sudah dapat katakan amin, jika belum katakan ampun. Sudah dapat? Ampun. Wah, bertobat. Sudah dapat? Ampun. Oh, masih ampun. Jangan sampai Kristus datang kedua kali, ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah dapat? Amin. Amin. Kita baca berganti-gantian. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid, Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29 kita bersama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah saya tidak panjang. Tidak panjang khotbah saya, ya. Paling lama mungkin 15 menit, karena saya harus segera pergi, karena ada jemaat yang harus saya kubur. Entah kenapa Kristus bangkit, ada yang saya kubur pula hari ini, gitu ya. Tapi dia pun dikubur, dia akan dibangkitkan dalam nama Yesus. Amin. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan diri, nama saya. Mana tahu ada Bapak Ibu yang bertanya, "Ini Bapak pendeta yang ganteng ini siapa ya?" Kenalkan diri, nama saya Pendeta Pahala Sikotang. Oh iya, ada berjumpa dulu. Ibu yang melahirkan saya berusia 5. Jadi mama saya berusia 5. Aku dulu 2 besok sudah deh. Saya pendeta melayani di gereja HKBP Parung Panjang, Resort Depok 2, Distrik 28 Demoska. Jadi 1,5 jam jalan saya kemarin, jauh banget. Ini saya datang kemarin karena undangan oleh jemaat yang saya kasihi dan saya rindu banget. Ibu Lisbeth, Boru Sirai. Ibu ini songgida, suaranya menggelegar sampai ke sorga. Tapi itulah, ya. Saya pendeta muda belum menikah. Saya belum menikah, saya pendeta muda. Doakan Bapak Ibu Saudara-saudari supaya segera, ya, entah segera apapun itu, biarlah Tuhan yang berkehendak. Amin. Demikian perkenalan dari saya. Boleh nanti kita bertegur sapa di media sosial atau ketika kita jumpa. Bapak Ibu Saudara-saudari, topik kita bicara tentang mari menjadi damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga. Kalau bicara tentang Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memahami bahwa Paskah itu sebuah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus harus menjadi sukacita bagi setiap orang. Amin. Ada sukacita di hatimu? Yakin?
Ada sukacita di hatimu? Kenapa engkau sukacita? Hanya satu jawabnya, karena Kristus bangkit. Maka sukacita itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggerakkan kita untuk apa? Datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Karena ternyata apa yang paling ditakutkan manusia, yaitu maut dan kematian, telah dikalahkan oleh Yesus kita. Maka bangga menjadi pengikut Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus bangga menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bangga punya Tuhan Yesus, karena Dia bangkit mengalahkan kematian. Supaya apa? Kita selamat. Jadi ada kepastian hidup. Gak ngambang kemana-mana, gak tahu tujuannya kemana. Bukan seperti itu. Tapi ada tujuan kita. Apa itu? Kebangkitan. Dibangkitkan untuk apa? Satu tujuan, kehidupan kekal. Itu tujuan hidup kita. Maka harus bersuka cita. Tapi unik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam khotbah hari ini kita diingatkan tentang salah seorang murid Yesus yang bernama siapa? Thomas. Kenapa sih Thomas ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia tidak percaya. Udah hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus selama 3 tahun lebih, melihat bagaimana karya Yesus, melihat mujizat Yesus, melihat perbuatan besar yang dikerjakan oleh Yesus, bahkan mendengar pengajaran Yesus, ternyata tidak membuat iman kepercayaan Thomas. Bahkan dia lupa dengan apa yang Yesus katakan. Yesus pernah mengatakan anak manusia itu akan mati dan akan dibangkitkan kembali di hari yang ketiga. Namun sayang sekali, karena dia melihat penderitaan Yesus, dia melihat Yesus mati, dia ketakutan. Wajar nggak ada rasa takut Bapak Ibu Saudara-saudara? Wajar ada rasa takut dalam hatimu? Ina? Wajar ya? Wajar ada rasa takut dalam hatimu? Wajar. Kalau nggak ada rasa takut dalam hatimu, hati-hati, mana tahu ada gangguan. Ya. Jangan-jangan ada gangguan, perlu kita bawa mungkin ke psikiater, atau perlu juga ke pendeta, mana tahu ya ada gangguan dalam hal imannya. Maka dia tidak takut ya menghadapi apapun, walaupun itu tersifatnya konyol. Namun kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari diberi sebuah rasa yang itu adalah takut, gentar, dan itu yang dirasakan oleh siapa dalam khotbah tadi? Thomas. Maka ketika murid-murid Yesus, ketika berjumpa dengan Yesus, mereka bersaksi kepada banyak orang, kami sudah berjumpa dengan Yesus dan Dia sungguh benar-benar sudah bangkit. Lalu ketika berita itu disampaikan kepada Thomas, apa kata Thomas? Aku gak percaya kalau aku belum melihat Dia. Bahkan aku menusukkan tanganku kemana? Ke lambungnya. Artinya apa? Thomas orang yang berpikir secara idealis. Dia berpikir secara logis. Dia lupa bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dan lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ketakutan itu, kegentaran itu dijawab oleh waktu. 8 hari setelah murid-murid yang lain berjumpa dengan si Thomas, 8 hari lamanya baru Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya pada masa itu. Dan apa yang pertama sekali dikatakan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus gak katakan, aduh damai sejahtera bagimu semuanya, para murid-muridku. Bukan. Tapi pertama kali dikatakan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, dan satu tujuan yang langsung Yesus tuju. Siapa itu? Thomas. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus tahu apa isi hati manusia. Yesus tahu apa isi hatimu. Yesus tahu apa pergumulan hidupmu. Mungkin pada saat ini firman ini begitu sulit untuk kita pahami. Apalagi dikatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Siapa di antara kita yang pernah melihat Tuhan Yesus? Ada?
Ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang pernah berjumpa langsung tatap muka dengan Yesus? Gak ada. Tapi kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Sudah kita lihat aja, kadang kita gak percaya. Tapi ini yang gak kita lihat, kenapa kita percaya? Pernah gak bertanya kita? Gak pernah kita lihat bagaimana sosok Yesus, wujud Yesus, rupa Yesus, tapi kita percaya bahwa Dia menguasai hidup kita. Apa yang membuat itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Iman. Iman. Maka pelihara imanmu supaya tidak goyah. Pelihara imanmu supaya teguh di dalam Tuhan. Karena iman itu yang mengarahkan kita kepada keselamatan itu. Lalu dalam firman hari ini dikatakan, keraguan-raguan Thomas diubah oleh Yesus menjadi apa? Damai sejahtera. Mau damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari? Amin. Mau Anda damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu? Amin. Mau Anda damai sejahtera di tengah-tengah pekerjaanmu, bersama mitramu, atasanmu, bawahanmu, semua orang di sekitarmu? Amin. Bahkan di gereja, di masyarakat, kuncinya satu, percaya pada Yesus. Karena Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, selain damai sejahtera, ternyata Yesus datang di tengah murid-muridnya ketika murid-murid itu merasa takut dan ragu. Rasa takut dan ragu itu diubah oleh Yesus menjadi sebuah rasa yang percaya diri. Bayangkan, awalnya mereka ketika melihat Yesus mati, disalibkan, mereka semua sembunyi. Gak ada satupun yang menunjukkan diri aku adalah murid Yesus. Bahkan Petrus sendiri yang bersama dengan Yesus, dapat dikatakan sahabat Yesus dalam hal suka maupun duka. Tapi Petrus menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Setelah Yesus disalibkan, semua lari terkucak-kacik entah kemana. Rasa takut itu diwujudkan ketika mereka berkumpul di sebuah rumah dan mereka pastikan bahwa rumah itu adalah rumah yang terkunci. Kenapa dikunci? Takut. Takut apa? Takut mereka ditangkap. Ditangkap siapa? Orang-orang Yahudi. Siapa Yahudi ini? Musuh Yesus. Mereka takut bahwa mereka akan mati binasa seperti Yesus. Namun di tengah-tengah kesulitan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus datang. Yesus datang dan mengubah rasa takut itu, mengubah rasa ragu itu, dan menjadikan rasa itu menjadi keberanian dan damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka pada saat ini, ketika engkau yang hadir di tempat ini, mungkin ada di hatimu, Tuhan, aku berdoa terus-menerus. Aku memohon kepadamu setiap hari supaya engkau memulihkan, mungkin karena sakit penyakit, memulihkan keadaan, memulihkan suamimu atau anak-anak. Berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan keuanganmu atau bisnismu dan lain sebagainya. Namun engkau percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kehidupanmu, walaupun kesehatan itu, kepulihan itu, kebaikan itu belum engkau lihat, namun engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pelihara hati itu. Amin. Pelihara. Jangan sampai keadaanmu membuat imanmu kabur. Jangan sampai keadaanmu membuat hatimu tidak lagi melihat damai sejahtera Tuhan. Kiranya firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari menjadikan kita, khususnya keluarga besar suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, supaya digerakkan di dalam damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga. Maka pasca ini bergerak dari tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari. Pulihkan keadaan keluarga, keadaan rumah tangga, supaya dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan menanamkan
nilai-nilai yang berakhlak seperti subtema kita hari ini. Namun pertanyaannya, percayakah engkau bahwa engkau mampu membawa damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Percaya? Amin kan? Amin. Karena kepercayaan itu yang akan membuat kita kuat, bertahan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman ini meneguhkan kita, meneguhkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap terhubung kepada-Mu. Kasihanilah kami yang berkumpul di tempat ini, Persekutuan Doa Rohani Kristen Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Kami memohon kepada-Mu, biarlah damai sejahtera Kristus hadir di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga damai sejahtera itu menggerakkan kami semuanya, menggerakkan setiap orang percaya, dan menggerakkan kami yang ada di tempat ini untuk membagi damai sejahtera itu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17 hingga ayat 18. Demikian, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Maha Pengasih dan Penyayang, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kehidupan dan harapan yang baru bagi umat-Mu melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Engkau telah mengalahkan kuasa iblis dan kematian. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk hidup dalam kuasa kemenangan-Mu, dan kiranya kebangkitan anak-Mu meneguhkan kami dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Dengarkanlah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih.